got body roll. Don't give a fuck by no. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch don't set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya versi lengkap dari Boruto manga chapter 7 To Blue Vortex sudah keluar, dan di sini kita bisa melihat banyak hal yang terungkap, terutama bagaimana Mitsuki pada akhirnya mulai menyadari tentang kesalahan pikirannya dan dia pun mulai mempercayai Boruto. Seperti apa? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan memperlihatkan pikiran Mitsuki yang mengatakan, aku adalah bulan yang bertahan di kegelapan, tapi aku sekarang bisa melihat kilauan cahaya diriku sendiri. Karena alasan itulah aku membutuhkan matahari untuk menyinariku. Aku pun akan ikut bersinar. Sang bulan akan tetap semakin terang di tengah kegelapan. Seluruh hidupku aku jalani dengan pemahaman itu. Singkatnya, aku tidak menerima hal yang lain. Tapi ini adalah kali pertamanya aku mengerti suatu hal, Kawaki. Aku pun merasakan keraguan. Scene berpindah ke pertarungan Mitsuki dengan Boruto, di mana Mitsuki menggunakan seluruh kekuatan penuhnya untuk bisa menyerang Boruto. Di mode Sage Ular, Mitsuki pun berusaha untuk bisa menyerang Boruto dari jarak jauh. Boruto pun menembakkan kunai yang sebelumnya sudah dia tandai dengan segel Hiraishin miliknya. Mitsuki kemudian menggunakan cakra ular untuk langsung menghantam Boruto. Tapi Boruto bisa menghindari dengan mudah, bahkan dia langsung berpindah ke tempat pohon di mana shuriken Boruto berada yang sudah ditempeli oleh segel Hiraishin. Mitsuki langsung menyadari hal itu dan dia langsung menyerang Boruto, dan dia membuat Boruto berhasil terikat oleh salah satu ular cakranya. Tapi kembali lagi Boruto menghilang dan dia berpindah ke tempat segel Hiraishin-nya berada. Memiliki kemampuan Hiraishin membuat Boruto sangat sulit untuk disentuh. Dia bisa berpindah kemanapun segel Hiraishin-nya berada. Mitsuki pun mengatakan, aku sekarang sudah mengerti kekuatanmu. Punya kemampuan untuk menghancurkan limitmu itu hal yang sangat luar biasa. Aku percaya bahkan Kawaki sekarang bukan tandinganmu sama sekali. Tapi aku tidak akan membiarkan dirimu membunuh Kawaki, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Kemudian Boruto mengatakan, cukup Mitsuki, Kawaki bukanlah lawanku. Aku bisa dengan mudah mengalahkannya. Begitupun dengan dirimu. Ini hanyalah pertarungan yang sangat percuma. Mitsuki pun menjawab, bahkan jika aku sudah melebihi Kawaki, aku masih punya alasan yang lain. Boruto pun mengatakan, apa yang terjadi dengan Kawaki? Aku pikir tadinya Kawaki yang akan datang ke sini. Mitsuki menjawab, itu tidak penting buat sekarang, oke? Apa yang terjadi sekarang adalah antara aku dan dirimu. Akulah musuhmu. Tiba-tiba Shikamaru berbicara dengan Boruto menggunakan Shintenshi no Jutsu dari Ino. Shikamaru memberitahukan kepada Boruto jika Mitsuki menggunakan semacam racun dari ularnya untuk membuat Kawaki tidak sadarkan diri. Shikamaru melanjutkan, karena itulah dia akan melakukan hal yang sama kepadamu Boruto. Itu dia lakukan untuk bisa mencegahmu memasuki mode Otsutsuki. Mitsuki tidak mengencar pertarungan langsung, tapi dia sengaja untuk menjebak Boruto. Lalu kemudian kata Mitsuki, gunakan seluruh kekuatanmu, jangan ditahan lagi. Boruto hanya menjawab, aku tidak mengerti. Apa yang ingin kamu katakan? Mitsuki pun mengatakan, ayolah, lakukanlah. Mitsuki langsung menggunakan seluruh ular cakranya untuk menyerang Boruto. Ternyata bukan hanya sekedar ular cakra, tapi seluruh ular cakra itu berubah menjadi bunshin dari Mitsuki, dan masing-masing menggunakan ular cakra lagi untuk bisa menghancurkan Boruto dari jarak dekat. Boruto dengan mudahnya bisa menghindari semuanya. Boruto pun berpikir, ini bukan masalah seberapa banyak dan seberapa kuat dia untukku, tapi bagaimana pengaruh serangan dia pada lingkungan. Mitsuki pun langsung mengatakan, semua kehancuran ini adalah salahmu. Lakukan yang kamu inginkan. Pergilah dari dunia ini. Mitsuki terus menyerang Boruto secara membabi buta sehingga menghancurkan lingkungan sekitarnya. Boruto pun mengatakan, mungkin kamu benar, tapi sayangnya masih banyak hal yang harus aku lakukan. Sembari terbang, Boruto langsung menyerang sambil mengatakan, itulah mengapa aku tidak akan kalah di tempat seperti ini. Boruto pun langsung mempersiapkan pedangnya dan dia langsung menghunuskan pedang itu mendekati setiap bunshin Mitsuki. Dan dengan sekali tebasan pedang yang diperkuat oleh Shinden alias elemen petirnya, Boruto berhasil menghancurkan seluruh bunshin Mitsuki dalam sekali tebasan. Bahkan di sini Boruto bisa menghancurkan seluruh ular yang ada di sana sampai tidak ada bersisa sama sekali. Ada satu bunshin Mitsuki yang bersembunyi dan langsung menyerang Boruto dari belakang, tapi Boruto dengan mudah bisa menebasnya. Tapi Mitsuki ternyata sengaja menjadikan bunshinnya itu sebagai umpan, karena dia langsung menyerang Boruto dari belakang dengan teknik petirnya yaitu Lightning Snake. Dan Boruto langsung menjawab dengan teknik petir juga yaitu Thunder Arrow. Dan akhirnya kedua petir itu pun langsung beradu menciptakan ledakan yang sangat hebat. Tapi dalam sekejap setelah ledakan itu, Boruto sudah ada di hadapan Mitsuki dan dia pun langsung menghunuskan pedangnya ke arah leher Mitsuki. Mitsuki akhirnya kehilangan mode Sage-nya dan dia pun mengatakan, sekarang kamu hanya mengulur waktu saja. Lakukan saja. Boruto terlihat langsung menahan dirinya untuk tidak membunuh Mitsuki. Boruto mengatakan, kamu
kamu ingin membunuhku kan? Atau mungkin sekarang sudah tidak lagi? Ini adalah hal yang membuatmu gila kan? Lalu kemudian Mitsuki mengatakan, apa yang ingin kamu katakan? Boruto menjawab, ini adalah konflik yang sekarang kamu rasakan. Apa yang sebenarnya kamu rasakan dan kamu percayai? Tidak. Apa yang sebenarnya kamu ingin percayai, itu sekarang sudah tidak bisa lagi kamu lakukan. Mitsuki pun langsung menjawab, benar-benar apa yang ingin kamu katakan Boruto? Boruto menjawab, itu adalah Kawaki, matahari yang membiarkanmu bersinar. Memangnya sulit ya untuk bisa bersinar dengan dirimu sendiri? Memangnya kamu yakin kamu tidak bisa melakukannya? Shikamaru yang memperhatikan hal itu dari jarak jauh langsung berpikir, sepertinya Boruto masih berusaha untuk berbicara dengan Mitsuki. Di tengah pertempuran ini, Boruto sepertinya sudah bisa memahami perasaan Mitsuki. Ino juga mengatakan, aku tidak percaya ini, tapi sejauh mana kamu berempati kepada lawanmu? Ini sangat berbahaya jika kamu membiarkan dirimu terkecoh dengan hal ini. Lalu kemudian Mitsuki mengatakan, apa yang kamu tahu Boruto? Aku tidak membutuhkan tambahan pikiran dari siapapun, apalagi orang itu merasa dia tahu segalanya. Boruto pun mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Di sini Boruto mengatakan, aku paham, paling tidak aku sudah mengetahui jika kamu butuh matahari kan? Mitsuki pun langsung berusaha menyangkal, tapi dia mengatakan, apa maksudmu? Boruto menjawab, sekarang akulah mataharimu. Mitsuki langsung tertegun dengan hal itu, tapi dia kemudian langsung membuat ular mengelilingi tubuh Boruto dan melilitnya. Di sini Mitsuki mengatakan, apa yang kamu ingin katakan dan apa yang harus aku lakukan untuk menjawab pertanyaanmu ini? Sebelum biarkan dirinya dililit, Boruto mengatakan, kamu sekarang begitu defensif. Seekor ular hanya untuk satu pemikiran. Mitsuki menjawab, mengapa kamu begitu kalem? Padahal sebenarnya kamu sudah terperangkap dan aku bisa membunuhmu kapan saja. Boruto menjawab, dalam dirimu pastinya kamu sudah tahu jika kamu sebenarnya tidak menyukai Kawaki, karena memang dia bukan mataharimu. Dia tidak mencarimu dan dia tidak pernah peduli denganmu, dan dia tidak pernah bersinar di depanmu. Mitsuki mencoba mengelak dengan mengatakan, itu tidak mungkin. Boruto melanjutkan, aku mengerti kebingunganmu, tapi itu adalah kenyataan. Dalam dirimu pastinya dirimu merasakan bahwa dia adalah mataharimu kan? Tapi fakta sebenarnya yang harus kamu tahu, sebenarnya kamu harus percaya pada dirimu sendiri, karena hanya dirimu lah yang bisa melakukan hal itu. Perkataan Boruto membuat Mitsuki tersadar, dan akhirnya dia langsung melepaskan ikatan ularnya dari tubuh Boruto. Mitsuki mengatakan, bagaimana bisa? Siapa kamu? Boruto mengatakan, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak punya keinginan untuk membunuh Kawaki. Ini hanyalah suatu kesalahpahaman saja. Tapi kita harus menyelesaikan masalah ini suatu saat nanti. Ketika ada masalah di antara dua bersaudara, maka selalu ada cara untuk bisa menyelesaikannya. Lalu kemudian Mitsuki melanjutkan, tapi kenapa kamu membunuh Hokage ke-7? Boruto menjawab, dia masih hidup dan dia dalam keadaan selamat. Mitsuki kaget, begitu juga dengan Ino dan Shikamaru. Boruto melanjutkan, ibuku, dia juga masih hidup. Itu yang bisa aku katakan sekarang. Mitsuki melanjutkan, siapa sebenarnya dirimu? Boruto pun menjawab, Mitsuki, di masa lalu kamu adalah seseorang yang berusaha untuk bisa bersinar dengan caranya sendiri. Itulah yang sebenarnya. Tanya dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar membutuhkan matahari? Jika kamu membutuhkan seseorang, aku bisa ada di sini untukmu. Itu yang dikatakan Boruto kepada Mitsuki. Dan dalam sekejap Boruto pun langsung berpindah ke tempat lainnya. Ino yang memperhatikan langsung mengatakan kepada Shikamaru, apa kamu yakin jika Naruto masih hidup? Shikamaru pun melanjutkan, aku perlu bicara dengan Boruto secepat mungkin. Di sisi lain, ternyata Kawaki pun akhirnya tersadar setelah dirinya dibuat pingsan oleh Mitsuki. Kawaki mengatakan, Mitsuki sialan, di mana dia sekarang? Tapi saat itu kemudian Shin berpindah kembali ke Shikamaru. Shikamaru yang kemudian akhirnya bisa berbicara dengan santai dengan Boruto. Shikamaru menanyakan, jika aku bisa memahaminya, apakah memori kita semuanya sudah diubah dengan kemampuan dari Zeno Eida? Apakah itu yang Kawaki inginkan? Lalu kemudian Boruto mengatakan, itu dia. Pertama-tama, pada detailnya, omnipoten atau Zeno ini adalah sesuatu yang tidak perlu dipahami secara terlalu mendalam, karena nantinya juga kalian akan langsung lupa lagi. Shikamaru mengatakan, apa maksudnya? Boruto menjawab, ini adalah bukan pertama kalinya dirimu mengetahui hal tentang Zeno. Bukan hanya di pertemuan ini saja, cerita tentang Zeno sudah disampaikan berkali-kali. Shikamaru masih belum paham. Boruto melanjutkan, konsep dari Zeno sendiri terus tertanam, tapi tidak bisa diingat oleh siapapun dalam pikiran, karena seiring berjalannya waktu, mereka akan selalu tiba-tiba melupakannya. Itu pasti adalah efek dari Zeno sendiri, yang mana Zeno akan melupakan setiap orang yang memahami tentang teknik Zeno itu sendiri. Kawaki juga mengetahui hal itu, tapi tanpa alasan, aku justru menginginkan kamu untuk percaya kepadaku, Paman Shikamaru. Untungnya sekarang kita berada di poin di mana setiap orang akan merasakan suatu kemungkinan. Lalu kemudian kata Shikamaru, bagaimana caranya kita bisa normal kembali? Boruto mengatakan, memori yang sudah berubah akan menjadi kenyataan untuk kalian semua. Selain itu, bahkan jika kalian bisa menghapus Zeno, konflik antara aku dan Kawaki tetap akan terus berlanjut. Orang ini atau Kawaki telah mengurung ayahku untuk bisa melindunginya. Dia yakin jika ini adalah cara terbaik untuk dilakukan, karena kalau mencari cara lain apapun, hasilnya akan percuma saja. Bagaimanapun paman mencoba untuk menghapus Zeno, semua hanya akan mengulangi dengan cara lain saja. Shikamaru pun melanjutkan, jika aku ada di posisimu Boruto, aku rasanya akan berencana untuk menyelamatkan Naruto dan membunuh Kawaki. Boruto menjawab, Kawaki memang ingin membunuhku, tapi aku berbeda. Aku hanya bisa menyelesaikan masalah tapi dengan cara yang lain, yaitu
adalah aku hanya ingin menyelesaikan semua perdebatan ini dan kemudian berdamai dengan Kawaki. Hanya itu saja. Lalu kemudian Shikamaru menjawab, aku mengerti perasaanmu, tapi untuk saat ini, aku rasa tidak akan ada konflik dengan Kawaki. Dan terkait Naruto, aku harap kamu bisa bersabar Boruto untuk menjadi seorang yang dituduh. Jika memang ini semua gara-gara kemampuan dari Zeno, maka kamu tidak bersalah Boruto, jadi aku tidak akan melakukan sesuatu kepadamu. Tapi walaupun aku mengatakan kepada semua orang, tetap saja akan percuma. Karena itu, kamu harus bisa bertahan untuk tetap dituduh menjadi seorang pembunuh dari Naruto. Apakah kamu masih setuju dengan hal itu? Boruto mengatakan, untuk hal ini semua, itu sudah cukup. Yang penting Paman Shikamaru sudah percaya padaku. Dan ternyata di tempat lain, yaitu tempat di mana dimensi Ishiki berada, di situ terlihat Zura sedang membaca banyak sekali buku. Zura pun mengatakan, dunia ini sangat aneh. Semakin banyak pengetahuan yang kamu dapatkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan semakin mudah aku mengetahui banyak hal, ternyata semakin sedikit yang aku tahu. Aku rasa pengetahuan membuat semua orang menjadi waspada atau membuat kita semua menjadi tidak peduli. Apakah aku bisa mendapatkan jawabannya dengan bertemu denganmu, Naruto Uzumaki? Lalu kemudian Zura pun menutup buku dan dia mengatakan, walaupun aku sudah memahami hal ini, setiap buku itu membuatku merasakan aku membutuhkan jawaban darimu dan kamulah yang aku cari. Apakah aku bisa menemukanmu, Naruto Uzumaki? Zura pun sepertinya akan mulai bergerak dan langsung menemukan jawaban tersembunyi. Nah, itulah bahasan terakhir dari Boruto manga chapter 7 Tubuh Vortex. Dari sini kita bisa melihat Zura sendiri sudah membaca banyak buku dan bisa jadi karena buku tersebut berasal dari Kara, maka akan ada informasi tentang Ishiki Otsutsuki dan kemampuan Daikokuten miliknya. Sehingga Zura mungkin saja bisa menemukan fakta bagaimana caranya bisa masuk ke dimensi Daikokuten tanpa menggunakan mata Darmagan. Dan disitulah akhirnya Zura bisa datang untuk menculik Naruto lalu kemudian memakannya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.